Ya pemirsa dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Ayus Pagi, berikut adalah informasi pilihan redaksi Ayus Pagi. Di antaranya tawuran antar warga menggunakan bom molotov kembali terjadi di Makassar, sedangkan di Bojonegoro pasangan pengantin baru menjadi tersangka karena menggelar pesta pernikahan di tengah pandemi COVID-19. Tawuran dua kelompok akibat dendam lama kembali terjadi pada Sabtu siang. Aksi saling lempar batu dan petasan pun tak terhindarkan. Bahkan bom molotov dan busur juga dipakai untuk saling serang dalam bentrokan yang terjadi di pinggir kanal Kandea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tak kunjung usai, tawuran dua kelompok pemuda ini pun akhirnya dibubarkan pihak kepolisian menggunakan gas air mata. Dari lokasi kejadian, polisi mengamankan sejumlah anak panah busur yang digunakan para pelaku saat tawuran. Untuk mencegah tawuran susulan, aparat kepolisian gabungan terus melakukan patroli dengan menyisir sejumlah gang. Aksi anggota geng motor terekam kamera pengawas di Jalan Taman Sari, Tasikmalaya, Jawa Barat. Mereka berencana menganiaya seorang remaja yang sedang berboncengan dengan rekannya menggunakan sepeda motor. Saksi mata di lokasi kejadian sekaligus pemilik warung mengatakan korban dan rekannya berpapasan dengan anggota geng motor berjumlah 20 orang saat akan membeli rokok. Korban kemudian diserang menggunakan batu hingga mengalami patah rahang. Korban juga sempat diancam dengan senjata tajam, sementara rekan korban kabur ke rumah warga. Sementara jajaran Satreskrim Polresta Tasikmalaya mengejar para pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Sebuah benda asing mirip rudal berkamera ditemukan nelayan saat memancing ikan di Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan. Dari video amatir, anggota TNI dari Koramil Pasi Maranu menjelaskan bahwa benda aneh yang disangka rudal tersebut adalah drone laut yang diduga milik dan buatan Cina. Melalui akun Twitternya, ahli pertahanan dan keamanan Australian Strategic Policy Institute, Malcolm Davis, menyatakan benda tersebut adalah drone bawah laut yang dikirim Cina untuk memahami oseanografi dan sifat batimetri bawah laut. Menurut Davis, insiden ini harus diwaspadai karena drone ditemukan pada rute maritim utama yang menghubungkan Laut Cina Selatan dengan Samudra Hindia dekat daratan Australia. Petugas Satreskrim Polres Bojonegoro menangkap seorang pria berinisial FNK, 30 tahun, warga dusun Mendek, Desa Kedung Rejo, Kabupaten Bojonegoro. Pria yang baru saja mendapat status sebagai suami ini harus mendekam di penjara karena diduga melanggar undang-undang tentang kekarantinaan di masa pandemi COVID-19. FNK mengajak warga untuk datang ke hajatan pernikahannya tanpa memperhatikan protokol kesehatan. Tersangka juga melangsungkan acara pernikahan tanpa izin maupun koordinasi dengan tim gugus tugas COVID-19 setempat. Meningkatnya jumlah kematian akibat COVID-19 di Jakarta membuat ketersediaan lahan pemakaman kian terbatas. TPU Pondok Rangon di Jakarta Barat yang menjadi salah satu pemakaman khusus jenazah COVID-19 akhirnya menggunakan sistem tumpang. Blok pemakaman muslim di kawasan ini telah penuh sejak November 2019 lalu. Keluarga jenazah COVID-19 merelakan jenazahnya dikebumikan ke liang lahat yang telah diisi jenazah anggota keluarga atau kerabat yang telah berpulang terlebih dahulu.